Halo Sobat Teror, selamat malam dan selamat datang kembali di Advent Teror. Malam ini kita bertemu lagi di bulan puasa yang penuh suci dan berkah ini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar dapat menjalani ibadah-ibadah puasa terkhususnya di bulan suci yang penuh berkah ini. Dan di malam ini kita akan membahas beberapa misteri di Indonesia. Apa itu? Coba tebak. Coba tebak apa? Pantai Selatan. Seperti yang kalian tahu, Indonesia adalah sebuah negara yang sangat-sangat indah akan kekayaan alamnya. Tetapi di balik itu, terdapat beragam-ragam misteri yang belum terpecahkan hingga sampai saat ini. Dan di malam ini, kita akan membahas beberapa misteri-misteri yang ada di Pantai Selatan. Siapa yang tidak kenal dengan Pantai Selatan? Sebuah pantai yang sangat-sangat indah. Tetapi di balik keindahan pantai tersebut, terdapat misteri-misteri yang belum terpecahkan hingga sampai saat ini. Berbicara tentang Pantai Selatan, pasti pikiran kita langsung tersinkronkan oleh satu entitas yang konon kabarnya menguasai lautan selatan. Siapakah beliau? Yaitu Sang Ratu Nyi Roro Kidul. Siapakah sebenarnya Sang Ratu Nyi Roro Kidul? Mungkin sebagian besar dari kalian belum tahu apa itu Nyi Roro Kidul dan siapakah dia sebenarnya. Nyi Roro Kidul adalah anak dari Sang Raja Prabu Siliwangi, yaitu kerajaan dari Kerajaan Pajajaran, yang konon kabarnya seorang putri yang menderita penyakit gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Dan karena penyakit tersebut, lalu dia diusir dari kerajaan dan tersingkirkan dari kerajaan tersebut. Ketika itu sang putri pun pergi untuk menuju ke arah lautan dengan tujuan untuk beristirahat di laut tersebut, dan dia mengambil air laut untuk mencuci mukanya karena mungkin sang putri pada saat itu kelelahan. Dan ketika dia mencuci mukanya dengan air laut, seketika luka-luka dan penyakit yang ada di mukanya itu tiba-tiba saja menghilang. Dan di situ dia berpikir, mungkin lautan adalah obat dari segala penyakitku. Dan pada saat itu dia langsung terjun dan nyebur ke arah lautan. Dan tanpa disangka-sangka, ternyata seluruh penyakit yang ada di badan sang putri tiba-tiba saja menghilang. Dan dia berubah menjadi sang putri yang kembali cantik dan bersinar. Dan ketika sang putri telah sembuh dari penyakitnya, dia merasa kalau lautanlah yang sebenarnya menerima dia. Dan pada saat itu dia membentuk suatu kerajaan yang sangat besar di dasar bawah laut. Suatu kerajaan yang besar dan begitu luas, yaitu kerajaan gaib yang dibangun oleh Sang Ratu Nyi Roro Kidul. Dan konon kabarnya dan juga mitosnya mengatakan bahwasannya Sang Ratu Nyi Roro Kidul memiliki prajurit yang sangat banyak dan juga sangat kuat. Yang dimana setiap prajurit dari Sang Ratu Pantai Selatan, atau lebih kita kenal sebagai Sang Ratu Nyi Roro Kidul, yaitu tersebar ke beberapa wilayah-wilayah kekuasaan dari Sang Ratu Nyi Roro Kidul. Selain itu, ada mitos yang mengatakan bahwasannya Sang Ratu memiliki 7 tombak, yaitu 7 tombak yang sangat sakti yang diberikan kepada para pengikut setianya untuk melindungi kawasan wilayah kekuasaan Sang Ratu Pantai Selatan. Konon kabarnya tombak-tombak tersebut memiliki kekuatan spiritual ataupun kekuatan gaib yang sangat kuat yang bisa melindungi kekuasaan wilayah Sang Ratu Nyi Roro Kidul. 7 tombak sakti Nyai Roro Kidul. Ketujuh pusaka terbentuk tombak yang pernah menjadi bagian dari sejarah Sang Ratu Pantai Selatan, yaitu tombak Cakra Langit, tombak Punjul Wilayah, tombak Panatagama, tombak Cemeti Rasul, tombak Karara Reksa, tombak Karara Mulia, dan tombak Tulung Ganggung. Pada hari ini masih banyak yang percaya tentang keberadaan dari Sang Ratu Pantai Selatan. Dan sampai hari ini juga banyak juga pengalaman-pengalaman mistis dari para wisatawan yang melihat sosok wanita yang aneh yang terlihat di tengah-tengah laut yang seolah-olah lagi melambaikan tangan. Mereka mengaku mengalami kejadian-kejadian aneh dan juga mendengar suara-suara misterius yang terdengar di arah laut pantai. Ada juga kesaksian dari para nelayan-nelayan yang tidak sengaja bertemu dengan sesosok wanita aneh
yang terlihat di tengah-tengah laut sesosok wanita yang memakai pakaian berwarna hijau, memiliki paras yang sangat cantik dan juga bentuk postur yang sangat tinggi. Dan kebanyakan dari nelayan-nelayan tersebut setelah melihat sosok tersebut, mereka mengalami jatuh sakit setelah pulang dari mencari ikan. Dan banyak juga kesaksian dari para wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke pantai selatan. Kebanyakan dari mereka mendengar suara-suara misterius dan suara-suara aneh yang memancing mereka untuk mendekat ke arah air laut. Banyak juga yang mendengar suara-suara gamelan di malam hari, suara-suara ombak yang berbicara, dan juga bentuk-bentuk aneh yang terlihat pada malam hari. Dan banyak juga kisah-kisah dari para wisatawan yang menghilang di pantai tersebut. Ada yang berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun, yang dimana ketika mereka ditemukan, mereka agak sedikit mengalami gangguan mental, yaitu seperti orang linglung, ataupun ketika kita berbicara kepada dia, apa yang kita bicarakan, dia menjawab tidak nyambung gitu. Misalnya kita berbicara apa, dia tidak nyambung gitu. Itulah kisah dari orang-orang yang menghilang di pantai selatan. Dan ada larangan yang paling populer yang mungkin saya rasa saya dan kalian sendiri pasti sudah tahu, yaitu larangan memakai pakaian serba berwarna hijau jikalau kita ingin berkunjung ke pantai selatan. Mengapa dan kenapa kita tidak boleh memakai pakaian serba berwarna hijau saat kita berkunjung ke pantai selatan? Warna hijau atau Gedung Melati adalah warna kesukaan dari Sang Ratu Nyi Roro Kidul. Warna hijau juga dipercaya menjadi unsur penting bagi sesajen. Dipercaya, siapapun yang datang ke pantai selatan dan melanggar larangan tersebut untuk memakai pakaian berwarna hijau, mereka akan ditarik oleh pasukan Sang Ratu Nyi Roro Kidul. Dan siapapun yang sudah ditarik dan dibawa ke kerajaan Sang Ratu, dipercaya mereka tidak akan mungkin bisa kembali. Dan kalaupun mereka kembali, mereka agak mengalami gangguan-gangguan mental yang seperti tadi kita bahas, yaitu gangguan mental setelah kembali dari kerajaan Sang Ratu Pantai Selatan. Yang dimana ketika kita ditarik ke kerajaan Sang Ratu Pantai Selatan, kita akan dijadikan prajurit atau pengawal ataupun tamu untuk Sang Ratu. Dan larangan kedua jika kalian ingin datang dan berkunjung ke Pantai Selatan adalah kalian jangan sampai terlihat untuk berhati sombong. Kalian tidak boleh memiliki hati yang tinggi ataupun berbicara sewena-wena di pantai tersebut. Karena memang mungkin Sang Ratu tidak suka terhadap orang-orang yang tinggi hati dan tidak suka terhadap orang-orang yang suka berbicara kasar. Walaupun sampai hari ini masih banyak orang yang menganggap sebenarnya keberadaan Sang Ratu Nyi Roro Kidul hanyalah mitos ataupun legenda sahaja, tetapi sampai hari ini masih banyak orang yang datang ke sana untuk melakukan ritual-ritual dan persemedian, terkhususnya pada saat bulan purnama. Mereka datang berbondong-bondong untuk melakukan ritual persemedian dan bertapa, guna berharap untuk mendapatkan pencerahan ataupun petunjuk. Dan salah satu tempat yang paling terkenal untuk pertapaan ataupun spiritual adalah Goa Langsel yang dekat dengan pantai Parangtritis. Goa Langsel menjadi salah satu tempat ritual favorit di daerah istimewa Yogyakarta di samping makam Raja Imogiri, Gua Kerme dan sederet tempat lain yang memiliki aura mistis. Goa Langsel menjadi favorit karena berkaitan erat dengan legenda Sang Ratu Nyi Roro Kidul atau penguasa Laut Selatan. Sugianto mengungkapkan alasan orang-orang berkunjung ke goa tersebut. Sebab selama ini beredar kabar jika goa tersebut merupakan salah satu istana Sang Ratu Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan Jawa. Pintu masuk Goa Langsel menghadap langsung ke selatan alias menghadap ke pantai Laut Selatan. Angin yang cukup kencang diiringi deburan ombak yang cukup keras menambah suasana mistis kawasan Goa Langsel tersebut. Ritual pun dilaksanakan di malam hari, terutama malam Jumat Kliwon atau Kamis malam, ataupun malam Selasa Kliwon ataupun Senin malam. Goa Langsel dipercaya adalah salah satu tempat sebagai pintu masuk untuk menuju ke kerajaan Laut Selatan Sang Ratu Nyi Roro Kidul. Konon kabarnya dulu sering dipakai untuk tempat pertapaan leluhur para Jawa. Berbicara tentang pantai selatan dan juga berbicara tentang Sang Ratu Nyi Roro Kidul, rasanya tidak sah jika kita tidak membahas sang presiden pertama kita, yaitu Presiden Insinyur Soekarno, yang konon kabarnya pernah menjalin hubungan asmara dengan Sang Ratu
pantai selatan. Dalam beberapa kali kesempatan, sang presiden juga sempat membahas dan menyebutkan nama sang ratu Nyi Roro Kidul, termasuk saat pelantikan R.E. Marta Dinata sebagai Kepala Staf Angkatan Laut pada tahun 1959. Saat itu sang presiden mengatakan, "Ratu Roro Kidul, ratu dari Laut Selatan, ratu dari samudra yang dulu bernama Samudra Hindia, tetapi kemudian kita ubah dengan nama Samudra Indonesia. Saudara-saudaraku," ucap Soekarno saat pelantikan R.E. Marta Dinata sebagai Kepala Staf Angkatan Laut di Istana Merdeka, Jakarta 17 Juli 1959. Selanjutnya ada di acara Musyawarah Nasional Maritim yang dilakukan pada 23 September 1963. Pada saat itu sang presiden mengatakan, "Terserah mau percaya atau tidak, kepercayaan ini berisi satu simbolik, bahwa tidak bisa seorang raja, tidak bisa suatu negara di Indonesia menjadi kuat jikalau tidak dia punya raja kawin beristrikan Ratu Roro Kidul." Banyak juga yang menganggap kalau ini hanya sebatas kepercayaan sang presiden terhadap sang ratu pantai selatan, atau lebih kita kenal dengan sang ratu Nyai Roro Kidul. Tetapi kecurigaan orang semakin kuat dan semakin menjadi ketika di tahun 1960 sang presiden membangun sebuah istana yang bernama Pesanggarahan Tenjo Resmi, yang letaknya tepat di bibir pantai Citepus Pelabuhan Ratu, yang konon kabarnya tempat ini adalah tempat di mana sang presiden bertemu dengan sang ratu Nyi Roro Kidul. Dan ada salah satu kisah yang sangat beredar di kalangan masyarakat, yaitu konon kabarnya sang presiden sempat dikasih cincin batu delima merah oleh sang ratu Nyi Roro Kidul, yang konon kabarnya cincin itu memiliki kekuatan gaib yang sangat-sangat kuat yang bisa melindungi dia dari mara bahaya dan ancaman yang ingin menyakitinya. Tidak sampai di situ, 2 tahun kemudian, pada tahun 1962, sang Presiden Soekarno membangun sebuah hotel yang bernama Hotel Grand Indah Beach Sukabumi. Di dalam hotel tersebut ada satu kamar yang sangat-sangat istimewa yang dikhususkan untuk sang ratu pantai selatan, yaitu kamar 308. Yang saya dengar katanya model-modelnya sebelum Bapak waktu itu memang datang itu minta izin atau apa tuh dilukis atau apa tuh sakit, nggak tahu, katanya dengar ada info malah ada yang meninggal, saya nggak tahu ya. Jadi itu juga saya cuma dengar, jadi nggak dengar langsung dari mulutnya Bapak. Jadi ya makanya ya Bapak waktu itu mengajukan diri untuk minta izin, mungkin itu dia percaya bahwa mungkin Nyai Roro Kidul ya maunya dia nggak pakai model. Dengar-dengar ya begitu, mungkin dari dulu ya bekas dari karyawan Bapak saya mungkin cerita beberapa ada yang dilukis tuh nggak jadi, sakit gitu, mau datang sakit atau ini ya pokoknya nggak pernah jadi gitu lukisannya. Dia itu berkeinginan keras untuk melukis sosok Nyi Roro Kidul. Akhirnya dia izin kepada salah satu istri dokter namanya Ibu Arahap untuk melukis Nyi Roro Kidul, tapi melalui wajah Ibu Harahap. Setelah lukisan itu dibuat, Ibu Arahap sakit kanker gitu ya. Pak Basuki pikir itu hal yang biasa gitu ya. Sakit mungkin setelah dilukis oleh Pak Basuki tentang Nyi Roro Kidul, sakit kanker hal yang biasa. Tapi ketika 3 kali dilukis tentang Nyi Roro Kidul, sama kasusnya seperti itu juga. Ya itulah antara sebuah yang apa istilahnya mistis ya. Sejarahnya sih ya waktu itu memang Bapak ngomong ke ibu saya waktu itu ya, kita dalam satu kamar yang kebetulan saya juga dengar. Jadi Bapak memang mengutarakan niatnya untuk melukis memang Nyai Roro Kidul. Jadi waktu itu memang akhirnya buat janji lah dengan pihak hotel di sana. Lalu juga Bapak mau berkunjung untuk masuk ke dalam kamarnya Nyai Roro Kidul. Jadi ya kita waktu itu memang khusus kunjungan ke sana untuk menginap di sana semalam gitu. Jadi ya waktu itu saya juga ikut kebetulan, jadi waktu itu saksi juga Bapak di sana. Kok ada satu perempuan cantik yang nyamperin saya waktu itu, datengin saya, terus langsung nanya, "Papa mana?" gitu nanya. Terus saya bilang, oh itu di situ tante, saya bilang gitu. Saya nengok ke belakang. Pada saat saya nengok lagi ke depan, ya si perempuan cantik itu udah nggak ada. Ini nih hubungan. Jadi kalau image-nya Nyi Roro Kidul, lukisan Nyi Roro Kidul, pastinya image-nya langsung ke sosok Basuki Abdullah. Kalau memang lukisan itu
berbau mistis atau apa, ya itu kita kembalikan lagi ke kepercayaan masing-masing aja, bagaimana orang melihatnya, orang bisa ngerasain energinya. Menjadi pembicaraan orang mengenai kamar tersebut, ada yang mengatakan bahwasannya kamar tersebut adalah bentuk dari penghormatan sang presiden terhadap sang ratu Pantai Selatan. Ada juga yang mengatakan bahwasannya kamar tersebut adalah pintu gerbang menuju ke kerajaan bawah laut sang ratu Pantai Selatan. Dan ada juga yang mengatakan bahwasannya kamar itu adalah tempat dari pertemuan sang ratu dengan sang presiden Insinyur Soekarno. Mana yang benar menurut kalian Sobat Furor semuanya? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Memang membahas Pantai Selatan ini cukup panjang, cukup rumit, cukup mengerikan, cukup semistis itu. Karena memang selain tempatnya yang begitu indah, saya sendiri pengen ke sana, cuman belum sampai. Insya Allah tahun depan kita bakal ke sana. Oke, geng? Memang Pantai Selatan itu adalah tempat yang sangat indah. Tapi di balik keindahannya, sama dengan Alas Purwo, di balik keindahannya terdapat suatu misteri dan cerita-cerita legenda yang asik untuk diceritakan kembali. Karena memang kita harus mengingat dan mengenang sejarah-sejarah Indonesia. Kita memang lebih harus mencintai negara dan legenda-legenda yang ada di Indonesia ini. Kamar ini didesain dengan warna-warna kesukaan sang ratu, banyak lukisan-lukisan sang ratu, sesajen, bunga, dan keris yang disengaja untuk menyambut kedatangan dari sang ratu Pantai Selatan. Dan dipercaya, lukisan yang ada di dalam ruangan ini adalah lukisan yang hidup. Menurut pengakuan dari orang-orang yang berkunjung saat mereka melihat lukisan itu, mata-mata dari lukisan-lukisan itu ikut bergerak dan seolah-olah memperhatikan dan mengawasi mereka. Bahkan pelukis dari lukisan-lukisan itu bercerita, suatu saat ia sedang membuat lukisan ini, dia sempat meninggalkan lukisannya beberapa saat. Dan ketika ia kembali untuk melanjutkan lukisannya, ternyata di situ udah ada tusuk kone dan sebilah keris yang muncul tepat di samping lukisan sang ratu. Dan sampai saat ini, kamar 308 telah dibuka untuk umum dan sering digunakan untuk jadi tempat bersemedi, bertawasul guna untuk kelancaran rezeki dan juga jodoh. Warga setempat juga percaya kalau sang ratu Nyi Roro Kidul sering datang dan membawa perhiasan-perhiasan gaib yang dibawanya dari kerajaan. Tiba-tiba ada saja itu, entah mahkota, entah gelang, perhiasan-perhiasan lainnya yang berada di lemari kamar 308 tersebut. Yang entah mana datangnya, tidak ada yang tahu datangnya dari mana. Tiba-tiba dicek, udah ada aja itu perhiasan-perhiasan, delima merah, mahkota, kadang perhiasan-perhiasan cincin segala macam lainnya. Entah dari mana asalnya. Oke, dan itulah pembahasan kita mengenai misteri Pantai Selatan dan juga misteri dari legenda Sang Ratu Nyi Roro Kidul. Bagaimana menurut kalian Sobat Furor semuanya pertemuan kita di malam ini? Dan bagaimana menurut kalian Sobat Furor semuanya mengenai tentang misteri-misteri yang dari tadi kita sampaikan? Apakah kalian percaya atau tidak? Kalau saya, sejujurnya saya percaya. Saya sangat-sangat percaya mengenai tentang legenda Sang Ratu Nyi Roro Kidul yang bahkan masih ada hingga sampai sekarang. Nah, itulah beberapa cerita-cerita misteri yang bisa kita sampaikan di malam ini kepada Sobat Furor mengenai Pantai Selatan dan juga mengenai Sang Ratu Nyi Roro Kidul. Bagaimana? Seru nggak? Menurut kalian seru nggak? Kalau saya sangat-sangat seru sih ini, apalagi kita membahasnya langsung di tempat kejadian. 1000 subscriber sesuai dengan perjanjian. 1000 subscriber ataupun lebih sedikit pun nggak apa-apa. Kita langsung berangkat dan membahas di sana. Kalian bisa bayangkan di tenda-tenda malam, di tenda-tenda dengan lampu-lampu, dengan kayu-kayu bakar, begitu indahnya dan begitu tenangnya. Kalau kita membahas sejarah langsung di tempat kejadiannya. Cemana Sobat Furor semuanya? Tunjukkan kekuatan kalian. Tapi sebelum puasa. Bukan, sebelum apa? Siap puasa kan waktu itu. Ya, Siap puasa. Kalau siap puasa nembus baru kita ke sana. kok siap puasa? Siap puasa lebaran. Ya, siap lebaran. Siap Ramadan. Siap Ramadan. 1000 subscriber kita ke sana. Siap Ramadan. Siap lebaran. Oh ya. Siap lebaran, 1000 subscriber kita berangkat ke Pantai Selatan dan juga kita membahas langsung di tempat kejadian. Gimana menurut kalian? Dan tidak lupa untuk kita mengeksplor. Dan oh iya, jadi kalau misalnya kita udah bahas teori konspirasi, bukan berarti kita tuh lupa dengan penelusuran awal kita. Tidak, kita tidak lupa. Cuman kita lagi fokus untuk membahas teori konspirasi. Tetapi nanti
kita bakal terus menjelajah bangunan-bangunan terbengkalai yang ada di Sumatera dan bahkan sampai yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Gitu. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar bangunan-bangunan terbengkalai yang ada di wilayah-wilayah kalian di Sumatera Utara, di Medan, di Siantar, dimanapun kalian berada. Kami akan langsung terjun ke tempat-tempat yang kalian sarankan kepada kami. Gimana cerita misteri hari ini? Seru nggak? Katakan 1 jika seru, tapi katakan 2 jika tidak seru, dan katakan 3 jika kalian mencintai saya. Aman aja. Oke sobat Firdaus semuanya, terima kasih yang sudah ngeklik video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Karena kami Advent Terror akan selalu menemani petualangan-petualangan sobat Firdaus semuanya, menjelajahi bangunan-bangunan terbengkalai dan juga membahas misteri-misteri dan juga membahas teori-teori konspirasi yang ada di dalam negeri dan juga di luar negeri. So bergabunglah bersama kami, sayang-sayangku. Oke? Dan seperti biasa, apa yang kamu lihat itu adalah nyata, dan apa yang kamu rasakan itu yang kami rasakan. Dan satu lagi, tetaplah puasa. Meskipun teh manis dingin tetap indah di siang hari. Advent Terror, goodbye and next time.